Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai lanjutan pada volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Ayano Koji bertemu dengan Hoshinomiya Sensei di Keyaki Mall, Ayano meminta Hoshinomiya untuk berdiskusi mengenai hasil dari ujian terakhir kemarin. Di mana pembicaraan ini seperti membuka balutan luka yang baru saja ya Hoshinomiya ini tuh tutupi gitu kan, karena kan kelasnya lagi kacau banget gitu. Ya, meskipun awalnya menolak, Hoshinomiya akhirnya setuju untuk berbicara dengan Ayano Koji. Ya, meskipun di pusat pembelanjaan itu sangat ramai banget dengan obrolan para pengunjungnya, namun pemandangan seorang murid dan juga seorang guru bersama-sama masih menarik perhatian banyak orang. Di mana Ayano mulai menyadari hal tersebut, namun Ayano masih ingin berbicara. Di mana Ayano memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi, menurutmu apa yang ingin aku bicarakan dengan datang ke sini, Hoshinomiya Sensei? Ya, awalnya Hoshinomiya mengira kalau alasan Ayano mengajaknya untuk berkencan atau sekadar meminta nasihat kepada seorang guru bukanlah hal yang normal, apalagi Hoshinomiya bukanlah wali kelasnya Ayano Koji. Namun Ayano menambahkan kalau membicarakan hal pribadi yang berhubungan dengan cerita romansa, Yabashira Sensei tidak akan banyak membantunya. Di mana Ayano juga mengatakan kalau alasan kenapa Hoshinomiya datang adalah karena Hoshinomiya berharap mendapatkan sebuah informasi dari Ayano Koji. Di mana Ayano Koji ingin membicarakan mengenai permohonan Hoshinomiya sebelum ujian dimulai kemarin. Ya, tentu saja Hoshinomiya semakin marah karena perjanjiannya sudah batal karena Ayano Koji sendirilah yang menolaknya. Bahkan Hoshinomiya berkata kalau Ayano Koji adalah orang yang sangat idiot banget, di mana ia baru saja membicarakan kerjasama ketika ujiannya itu telah berakhir. Namun ya, Ayano Koji menanggapinya dengan berbeda, di mana Ayano Koji berkata kalau waktu itu dia masih sangat ragu bagaimana ia bisa percaya dengan orang yang menyuruhnya untuk mengkhianati kelasnya. Namun ya, setelah Ayano berpikir lagi, rasanya ia masih bisa bernegosiasi untuk kerjasama di ujian yang selanjutnya. Mengingat ujian selanjutnya adalah ujian yang sangat penting bagi semua siswa di tahun ketiga. Ya, tentu saja Hoshinomiya awalnya menolak karena tidak ada jaminan kalau Ayano Koji akan menepati janjinya. Di mana awalnya Hoshinomiya menyarankan Ayano untuk mengalah, bukan meninggalkan kelasnya. Namun dengan sikap Ayano yang tidak ingin kalah, melakukan perjanjian semacam itu untuk masa depan yang masih panjang adalah langkah yang bagus namun perlu pertimbangan yang matang banget. Di mana Ayano mulai menekan Hoshinomiya dengan berkata kalau semua masih bisa dinegosiasikan. Ya, mendengar hal tersebut Hoshinomiya kembali lagi menegaskan apakah Ayano akan meninggalkan kelasnya jika Hoshinomiya pergi tidur bersama Ayano, seperti usulan yang Hoshinomiya usulkan sebelumnya. Di mana Ayano berkata kalau itu tidak perlu, ada syarat lain yang bisa dilakukan pada negosiasi kali ini jika Hoshinomiya setuju. Dan Hoshinomiya pun berkata, apa syaratnya? Di mana Ayano berkata, di sekolah ini poin adalah segalanya. Jika Hoshinomiya bisa mempermudah Ayano mendapatkannya, Ayano akan senang hati berbicara lebih lama dengan Hoshinomiya Sensei. Ya, di sini Ayano sepertinya sudah mulai ketularan cheat Kageno, kayaknya gitu kan, lebih suka uang daripada wanita jalang. Di mana Ayano juga berkata kalau ia tidak pernah ada niatan untuk lulus di kelas A. Hidup damai di sekolah dan mendapatkan jaminan ketika lulus adalah hal yang cukup untuk dirinya. Di mana Hoshinomiya berkata kalau ia sangat paham dengan kondisi Ayano yang tidak terikat dengan kelas A. Namun semua pembicaraan ini tidak bisa Hoshinomiya percayai begitu saja. Ayano Koji Kiyotaka adalah orang yang tidak bisa dipercayai. Apalagi Hoshinomiya berkata kalau Ayano tidak memiliki kapabilitas untuk mengontrol kelasnya si Horikita. Jadi negosiasi dengan Ayano bukanlah jalan yang baik untuk kelasnya saat ini. Di mana Ayano sekali lagi berkata kalau negosiasi yang ia berikan kali ini hanya sebatas sampai ujian khusus di awal tahun ketiga nanti. Ayano bisa memberikan informasi internal kelasnya Horikita untuk kebutuhan kelasnya Ichinose. Namun sekali lagi Hoshinomiya menolaknya, sebab sekalipun mereka bisa menang dari kelasnya Horikita, masih ada kelasnya Arisu yang akan menghalangi mereka. Ya, Hoshinomiya berkata, urus saja urusanmu, dan aku akan mencari cara untuk berhasil membentuk ulang kelasnya Ichinose. Di mana Hoshinomiya mengatakan kalau ia memiliki cara untuk merebut kelas A dan ia tidak akan memberitahukannya kepada Ayano.
Di mana Ayano membalas kalau rencana Hoshinomiya untuk membuat kelasnya berada di kelas A pada akhir tahun ajaran nanti adalah dengan menggunakan otoritas sebagai seorang guru. Ia akan melakukan apa saja untuk membuat kelasnya berada di kelas A. Di mana Hoshinomiya yang tidak menyangka Ayano akan mengetahui rencananya, lantas menghabiskan minumannya dan berniat untuk pergi. Ya tentu saja di sini Hoshinomiya berkata bahwa semua itu akan dia lakukan apapun caranya. Dia akan menggunakan semua cara untuk bisa berada di kelas A nantinya. Namun ya, sebelum Hoshinomiya pergi, Ayano berkata lagi, tunggu sebentar. Tapi ya, Hoshinomiya berkata kalau ia tidak ingin bicara lagi dengan Ayano, di mana Hoshinomiya berkata kalau ia tidak ingin menghabiskan sisa waktu liburannya dengan berbicara dengan murid seperti Ayano Koji. Ya, meski begitu, Ayano berkata kalau ia tidak akan keberatan dengan hal tersebut. Namun sepertinya 3 orang di belakang Hoshinomiya akan cukup keberatan jika Hoshinomiya pergi begitu saja. Ya, ketiga orang tersebut itu adalah Sai Chabashira Sensei, Mashima Sensei, dan juga Sakagami Sensei yang telah mendengar hasil dari pembicaraan Ayano Koji dan juga Hoshinomiya. Atau lebih tepatnya, Hoshinomiya Sensei telah dijebak oleh Ayano untuk mengatakan kalau rencananya terhadap kelasnya Ichinose dengan menggunakan otoritasnya sebagai seorang guru melalui mulutnya sendiri. Dingin banget nih rencananya si Ayano gitu kan, bisa bikin seorang guru ikutan hancur barang kelasnya yang sudah Ayano hancurkan lebih dulu. Jadi sebelum ke Keyaki Mall gitu kan, Ayano kan bertemu dengan rombongannya si Chisaki, dan setelah itu Ayano pergi membuat janji dengan Chabashira Sensei. Bukan hanya Chabashira Sensei aja, ada 2 guru lain yang mewakili kelas tahun kedua itu sendiri. Dan di sana si Ayano tuh meminta mereka tuh untuk mendengarkan bagaimana hasil dari pertemuannya dengan si Hoshinomiya Sensei. Makanya mereka bertiga itu datang untuk melihat apa yang ingin Ayano tunjukkan kepada mereka. Ya awalnya Chabashira Sensei itu menolak, tapi ya karena ini adalah permintaannya Ayano, ya dia nurut aja gitu kan. Dan hasilnya ya mereka tuh mengetahui rencananya Hoshinomiya ke depannya yang bakalan menggunakan semua cara, termasuk cara-cara curang yang melanggar aturan untuk membantu kelasnya Ichinose agar bisa kembali lagi memperebutkan kelas A di akhir tahun ketiga nanti. Dan ini benar-benar gila banget sih rencananya si Ayano Koji gitu. Ya jadi itu aja lah dulu mengenai pembahasan mengenai hasil dari pembicaranya si Hoshinomiya dan juga si Ayano Koji di Keyaki Mall, yang mana akhirnya rencananya Hoshinomiya tuh ketahuan sama guru-guru yang lain gitu kan. Dan untuk bagaimana rencana ini berjalan, aku bakalan bahas di video selanjutnya. Nanti aku bakalan ceritain mengenai alur bagaimana Ayano Koji mencoba menjebak Hoshinomiya melalui Chabashira Sensei. Dan ya itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara nulis di kolom komentar. Ketik aja bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin gitu kan. Dan akhir kata, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.